perjuangannya seorang yang diusir bagaimana, seperti itulah, harus biaya kuliah, harus ini berjuang sambil kuliah ini ya meskipun rindu sama orang tua seperti apa gitu, kirim surat, belum ada HP, belum ini ya, kirim surat. Saya tetap anaknya mami papi, meskipun saya menangis kalau gitu. Saya juga menyesal menyakiti hati ibu saya, menyakiti hati papi saya, tapi saya harus memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri. Saya sadar saya tuh menyakiti ibu saya menyakiti orang yang melahirkan saya. Dan tapi saya tahu saya harus memperjuangkan hidup saya sendiri. Nanti kalau saya mati, saya nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Dan bahkan sebetulnya saya ingin sekali ibu saya itu bisa menjadi Islam. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mu'allaf TV. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi kita akan berbincang-bincang banyak kepada narasumber kita. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa. Seperti biasanya, sebelum menceritakan kisahnya atau perjalanan mu'allafnya, mungkin perkenalkan dulu kepada pemirsa Mu'allaf TV supaya lebih mengenal lagi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya namanya Katarina Indiati. Jadi sejak lahir itu sampai sekarang masih itu, karena saya tidak bisa berganti nama ya, sudah terlanjur ada di akte kelahiran dan semuanya. Jadi nama saya dari bayi saya dibaptis nama Katarina, ya masih dipakai Katarina, dari orang tua saya Katarina Indiati. Itu saya dulu sebelum masuk Islam, agama saya Katolik. Sampai kuliah saya baru masuk Islam. Terus waktu itu saya diberi nama Fatimah, ya. Oh, tapi nama Islamnya Fatimah. Tapi jarang yang memanggil nama itu. Ya karena mungkin ya sudah terlanjur taunya Katrin ya sudah gitu, nggak apa-apa. Jadi nama familiarnya itu Katrin itu ya. Iya, gitu. Saya masuk Islam itu tahun 85. Tahun 85. Iya, bulan Oktober masih. Saya masih 5 tahun itu, Bu. Iya, saya sudah kuliah itu. Saya sudah kuliah semester berapa ya? 85 itu semester 2 apa ya? Waktu itu. Itu waktu itu mulai bersyahadat gitu. Tapi perjalanannya ya lumayan agak berliku-liku karena masih kuliah kan. Jadi pertama saya tuh ingin tertarik masuk Islam tuh gara-gara tidak sengaja saya baca Al-Quran. Oh, itu baca Al-Quran tanpa sengaja? Tanpa sengaja. Saya kan waktu SMA kelas 3 itu saya kos di tempat budi saya. Budi saya tuh punya kos-kosan. Siap. Ya gitu, ada family punya kos-kosan, saya ikut di situ. Terus di situ kan ada mbak-mbak yang suka baca Al-Quran ditaruh di meja gitu kan. Dan kita habis sekolah itu makan gitu, lihat di meja langsung baca. Lah kirain kan bukunya warnanya merah. Siap.
kan dari sini saya kan bacanya kan seperti buku kan dari Iya. sini kan dari sini terus dari- ada yang Latinnya itu kan yang pertama itu ada yang mungkin waktu itu apa nggak tahu saya surat apa nggak tahu tapi ada terjemahannya tapi di situ tuh mengajarkan bagaimana seseorang harus menyayangi orang lain harus bersikap baik terhadap orang lain gitu loh. Ini saya gini ini pelajaran agama Islam ya dalam hati saya. Siap. Terus mbaknya yang punya kitab Al-Quran itu malah bilang ini wong Kristen kok baca Al-Quran gitu. Saya tuh kaget, loh mbak, ini Al-Quran toh? Saya bilang gitu. Nah, oh, ini Al-Quran, ini kitab suci nih wong Islam. Saya belum pernah lihat seumur hidup saya itu belum pernah lihat. Itu saat kuliah gitu ya? Masih SMA kelas 3. SMA ya? Gitu. Terus, loh kok Al-Quran kok isinya apik ya? Saya bilang gitu. Loh piye toh? Gitu. Wong Al-Quran ora apik, wong Al-Quran iki petunjuk wong kitab suci ora apik. Loh, aku ngerti kok wong Islam kok jahat-jahat. Saya bilang gitu dalam waktu itu saya sempat ngomong gitu loh. Terus besok saya baca lagi. Saya ngawur, buka aja. Pokoknya saya terus tertarik gitu loh. Kok pengen ngerti gitu. Besok lagi. Ada waktu longgar saya baca lagi. Pinjem di meja itu langsung saya baca gitu loh. Saya terus berpikir, waktu itu saya berpikir begini. Al-Quran ini kok isinya apik men. Masya Allah. Berarti uang kuwi kalau orang itu mau, orang Islam itu kalau mau menuruti Al-Quran itu pasti jadi orang baik Masya Allah. Jih. gitu. Padahal waktu itu perasaan saya itu orang Islam nggak baik karena ada yang suka reseh, suka berantem, membunuh orang boleh, gitu kan? Jih. Apalagi waktu itu masih ada dalam pikiran saya beristri lebih dari satu boleh. Itu kan menurut saya jahat sekali gitu loh waktu itu pikirannya kan terlalu dangkal ya. Jadi masih ini orang kok nggak bagus banget gitu loh. Terus akhirnya saya pernah sempat bilang sama teman saya itu masuk itu masih pacaran, sekarang sudah jadi suami istri. Saya bilang saya besok kalau ketemu orang yang bisa membimbing saya yang imannya lebih besar dari iman saya saat ini, saya mau masuk Islam. Masya Allah. Bilang gitu. Itu tahun berapaan Itu itu? tahun 84 awal, berarti saya 84 masih awal. kelas 3 SMA. Kan 84 Juni kan saya sudah masuk kuliah. Ya. Gitu. Kan terus tapi kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya bisa membimbing saya. Itu di akhir saat saya ujian terakhir itu saya ketemu dengan seseorang membimbing saya menjadi suami saya sebentar setelah Oh, Masya Allah. saya masuk Islam sudah bisa sholat dia dipanggil Allah. Masya Allah. Diciptakan dia memang untuk saya untuk membimbing Masya saya Allah. gitu. Berarti sempat nikah ya? Sudah sempat menikah. Jadi Alhamdulillah. pada saat bersyahadat itu yang bimbing dari itu yang suami saya yang dulu itu yang pacar saya akhirnya menjadi suami saya itu ya melalui perjalanan yang berliku-liku karena saya masih kuliah kan saya harus bersembunyi dulu dari orang tua, karena kan nanti takut kan waktu itu disuruh sakramen penguatan kan Katolik itu ada baptis 2 kali. Yang sekali itu baptis waktu bayi, yang 2 kalinya itu ada baptis kedua itu saat dewasa itu namanya sakramen penguatan, menerima sakramen gitu loh. Itu kan biasanya ditambah nama lagi. Misalnya saya udah Katarina ditambah siapa lagi, Maria atau siapa gitu. Saya waktu disuruh orang tua saya untuk itu sakramen penguatan itu saya bilang sibuk, masih sekolah, masih belajar, besok lagi gitu. Waktu SMA itu sudah berkali-kali disuruh sakramen, biasanya kan yang lain itu sudah penguatan. Kok kamu nggak mau penguatan gitu loh, kok ada nggak mau baptis yang kedua gitu loh, aku sibuk, aku nggak mau gitu. Sudah masuk Islam pun masih dibilangin begitu, mereka orang tua kan nggak tahu karena saya kan sholat juga ini ya di luar rumah bisa di ini. Terus saya sering kos saya kuliah di UNS tapi saya kos, jadi orang tua jarang tahu lah. Meskipun akhirnya juga lama-lama jadi tahu. Setelah tahu saya diusir dari rumah, sudah biasa kan itu sudah memang sudah apa namanya itu ujiannya orang mualaf seperti itu. Saya diusir dari rumah, ya harus siap. Tapi itu alhamdulillah sudah mau lulus. Itu setelah orang tua tahu ya? Setelah orang tahu, terus kan orang tua malu. Iya. Malu kok kamu masuk Islam kayak gitu kan. Ibu saya sampai marah, papi saya marah. Sudah kamu nggak boleh pulang, nggak boleh nginjak rumah lagi gitu. Ya sudah, saya pergi itu. Terus akhirnya saya menikah siri dengan itu pacar saya itu.
menikah siri, dan yang akhirnya juga menikah resmi. Tapi pertama siri dulu kan, karena untuk harus jemput ini bolak-balik ini kan keluarganya saya juga nggak enak kalau saya belum nikah dulu gitu. Akhirnya saya nikah siri. Terus ya perjuangannya seorang yang diusir bagaimana, seperti itulah, harus biaya kuliah, harus ini berjuang sambil kuliah ini ya meskipun rindu sama orang tua seperti apa gitu, kirim surat, belum ada HP, belum ini ya, kirim surat, saya tetap anaknya mami papi, meskipun saya menangis kalau gitu. Saya juga menyesal, menyakiti hati ibu saya, menyakiti hati papi saya, tapi saya harus memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri. Saya sadar saya tuh menyakiti ibu saya menyakiti orang yang melahirkan saya, dan tapi saya tahu saya harus memperjuangkan hidup saya sendiri. Nanti kalau saya mati, saya nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Dan bahkan sebetulnya saya ingin sekali ibu saya itu bisa menjadi Islam, tapi sampai meninggal pun tidak tercapai keinginan saya itu. Jadi saya juga sebenarnya rindu sama orang tua waktu itu, kangen, menderita sekali karena nggak ada biaya, harus siap miskin nggak punya apa-apa, harus bekerja, harus kuliah, harus sampai lulus. Nah, sampai lulus ya akhirnya saya bilang sama orang tua, alhamdulillah mami saya sudah lulus, mami saya mau datang ke tempat wisuda saya. Alhamdulillah juga akhirnya saya juga menikah Islam, secara Islam, tapi orang tua memang nggak bisa hadir, nggak mau hadir. Tapi saya kan ada wali hakim kan, bisa kan itu wali hakim. Jadi sudah merestui tapi tidak bisa menghadiri gitu ya gitu. Tapi ya nggak jadi masalah. Tapi ke sininya semakin baik. Tapi setelah suami saya meninggal pun saya tetap alhamdulillah, kan itu mungkin ujian ya. Saya Islam karena apa? Gitu. Saya Islam karena yang bimbing saya atau karena Islam karena Allah, kan gitu. Setelah yang membimbing saya, yang ini suami saya itu dipanggil Allah, saya bagaimana? Apakah saya, ya banyak yang bilang udah kamu tuh terlalu berat memikul salib hidupmu, karena salib hidupmu dipikul kamu sendiri, makanya berat. Sekarang hidupmu berat sekali, udah kembali aja masuk ke ini lagi gitu, kamu domba yang tersesat kayak gitu. Tapi saya enggak, saya Islam, saya orang Islam. Saya bilang gitu, saya enggak ingin kembali ke agama saya yang dulu. Saya sudah menemukan kebahagiaan saya di sini. Dan enggak apa-apa, saya enggak punya suami lagi, waktu itu enggak punya suami kan, enggak apa-apa enggak punya suami. Saya Islam dan saya akan tetap menjadi orang Islam. Nanti dapat suami kalau saya tetap bercita-cita mendapatkan orang yang Islam. Saya gitu. Itu ini, dan saya sudah menemukan pelajaran-pelajaran yang pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu jawabannya ada di Islam. Masya Allah. Gitu. Jadi saya dulu kan nggak kenal Rasulullah. Perasaan saya Rasulullah itu orang yang muda serakah perempuan kayak gitu, betul, ya gitu kan pandangannya gitu. Sebetulnya itu karena orang belum tahu saja. Tapi setelah tahu, alangkah baiknya Rasulullah menyantuni wanita, bagaimana caranya dia bersikap dengan istrinya, memuliakan wanita, dan itu istri yang banyak itu bukan karena nafsu, tapi karena sifat penolongnya, dan semuanya itu juga agar menjadi contoh bagi umat ya. Kan nggak semua umatnya Rasulullah punya istri 4 boleh, kan ada syaratnya. Betul. Syaratnya itu apakah bisa? Kalau manusia biasa kan harus dipikirkan berkali-kali itu kalau itu. Tapi kan kita tidak boleh menolak. Kalau kita tidak bisa kan karena tidak mampu saja gitu. Betul. Karena imannya belum sampai ke situ atau belum bisa menjalani itu. Jadi waktu itu tuh sebelum masuk Islam itu karena kita belum tahu Rasulullah, jadi kita benci karena pikirnya kok orang Islam itu kayak gitu ya, serakah banget kayak gitu modelnya. Tapi setelah tahu, oh ya Allah, Rasulullah itu seperti itu, akhirnya sekarang kan senang. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu semua adalah pelajaran yang paling bagus. Contoh dari masuk kamar mandi kaki kiri, makan tangan kanan, semua tuh ternyata itu ada hikmah di balik itu semua. Bahkan kita minum harus duduk, itu ternyata juga
ada setelah diteliti ternyata kan itu ada efek yang bagus untuk kesehatan kita. Berarti Rasulullah secara itu lebih medis, pandai ya, lebih pandai dari semua ilmu-ilmu yang ada di sekarang Siap, ini kan. iya. Berarti kan Siap. Rasulullah, masya Allah, saya setelah mengerti itu jadi masya Allah, ternyata Islam itu ya Allah sempurna sekali ya agama ini gitu. Masya Apa-apa Allah. diatur demi kebaikan gitu loh. Bahkan sholat aja kita kan waktu sujud harus begini, harus ini kakinya harus begini. Itu semua juga untuk kesehatan. Masya Allah, kita subuh bangun tidur harus menggerakkan badan seperti ini. Itu luar biasa sekali. Jadi saya waktu sholat itu saya bisa mungkin ya dulu tuh gini. Waktu masuk Islam itu orang itu mau masuk Islam itu ragu-ragu itu sebetulnya tahu ajaran Islam itu benar. Sebetulnya tahu loh orang itu, semua orang itu sebenarnya tahu ajaran Islam itu sebenarnya benar tuh kalau dijabarkan. Oh ini pelajaran, coba cari salahnya di mana. Al-Quran itu salahnya di mana itu nggak bisa ketemu loh. Betul. Nggak ketemu. Saya juga sempat nyari waktu itu kan, waktu sempat berdebat kan waktu itu kan sama yang bimbing saya itu yang suaminya dulu. Coba cari salahnya Al-Quran di mana. Nggak ketemu salahnya gitu. Sedangkan dia memegang Bible saya, dibukain, loh ini loh ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Ini sama ini nggak sama. Ini pernyataan yang Matius sama Markus saja ini sudah beda. Iya. Ini bagaimana ini? Kontradiktif. Nah, kok bisa begitu? Kalau suatu pernyataan itu berbeda, itu berarti mungkin salah satu yang benar atau salah semuanya. Iya, betul. Karena beda. Gitu. Nah, yang benar yang mana? Kita kan nggak tahu, gitu Betul, loh. betul. Tapi di Al-Quran itu sumbernya ya hanya satu dari Allah yang diucapkan oleh Rasulullah itu sebenarnya dari Jibril itu kata-kata Allah yang untuk dimengerti oleh manusia lewat Muhammad. Jadi sumbernya satu, tidak ada yang lainnya dan Allah menjaga Al-Quran gitu. Saya terus apa bener ya gitu ya. Saya mencoba kok renek salah gitu loh. Kok semua kok aturannya kok ya bener gitu Sempurna. loh. Sempurna gitu sampai Masya apapun gitu kok sempurna. Akhirnya saya terus ya sudah yang susah itu memang menjalaninya untuk 5 waktu itu memang susah ya. Dulu tuh memang susah sekali. Subuh itu aduh pagi banget gitu ya, udah harus bangun pagi gitu. Biasanya kan 5:30 baru bangun gitu ya. Tapi kan itu kok sudah 4:30 aja kita sudah sholat gitu kan. Iya. Ya itu menjalannya itu ya dulu pelan-pelan. Dulu juga saya belum hijaban, sudah masuk Islam tapi masih pakaiannya seperti orang yang ini, orang bukan muslim aja. Udah ini ya setelah akhirnya bisa ketemu titik balik ya. Ketemu titik balik namanya juga manusia itu pasti ada ininya. Ada ujiannya. Masya Allah. Ketemu titik baliknya akhirnya Allah memberikan hidayah pada saya. Alhamdulillah sekali saya berterima kasih pada Allah yang luar biasa yang betul sangat mencintai umatnya. Masya Allah. Saya diizinkan untuk bisa bertobat. Semoga Allah menerima tobat saya. Dan Amin. insya Allah mudah-mudahan saya ditetapkan iman saya sebagai orang Islam ini Amin. hingga akhir hayat saya. Amin. Amin ya Allah. Terus orang tua sekarang masih ada? Sekarang sudah meninggal semua. Ibu saya meninggal tahun 20 kemarin. Oh, baru kemarin ya? Tahun 20 Satu tahun tahun yang lalu. Kalau papi saya meninggal tahun 16. Oh, udah lama ya. Tapi hubungan saya sama ibu dan papi saya, papi mami saya udah baik sekali. Baik sekali. Setelah ini karena Alhamdulillah. ya itu pelajaran dari Islam itu tadi. Almarhum suami saya itu mengajarkan harus baik meskipun orang tuanya menolak kan, Betul, betul. marah-marah seperti apa. Tapi kita harus nyelondoi. Harus tetap berbakti. Harus berbakti. sama orang tua. Istilahnya punya bakmi Pak Sawung kok sih diterken wong tua kayak gitu loh. Insyaallah. Akhirnya orang tua saya kan ya ternyuh ya namanya juga orang tua ya. Akhirnya terus menyimpulkan kok menantuku ini baik banget Masya Allah. gitu loh. Akhirnya gitu loh. Terus sampai akhirnya dititip-titip ya saya tuh dititip ya. Terus titip ya anakku kayak gitu. Begitu bisa menerima gitu kan. Terus titip anakku kayak gitu. Tapi akhirnya dia memang dipanggil Allah dalam waktu yang singkat sekali gitu. Takdirnya dan itu mungkin merupakan kebaikan Allah untuk saya. Kalau dia nggak dipanggil Allah, saya mungkin merasa cukup. Saya sudah memiliki dia, saya sudah Islam, saya sudah Islam kayak gitu loh. Sudah merasa cukup. Jadi kayak apa ya? Puas gitu loh, puas diri. Padahal kan nggak bagus itu. Setelah dia dipanggil itu saya justru semakin harus banyak belajar. Semakin taat lagi ya. Ya harus kan saya merasa berarti saya bener dia dipanggil tuh bener.
gitu. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang itu juga suatu kebaikan dari Allah. Masya Allah. Dipertemukan dengan suami yang mu'alaf dan mu'alafnya nggak bener, masih dalam keadaan yang kacau balau. Iya. Suami saya itu Islam yang sekarang ini kan Iya. Islam, tapi Islamnya masih kacau balau. Iya. Salatnya masih belum bisa, masih bolong aja, kadang-kadang cuma seminggu sekali Jumatan, kadang malah enggak gitu loh. Jadinya aduh, ini gimana? Jadi itu ujian yang sekaligus itu juga hadiah buat saya, menurut saya. Betul, Jadi bagaimana saya harus bisa mempertahankan ini, harus bisa mempertahankan agama ini dengan imam saya yang kacau itu. Seolah-olah dikasih amanah ya. Ya, malah seperti itu. Jadi saya alhamdulillah sekali, akhirnya Allah yang memberi kekuatan itu, Allah yang merupakan ujian kesabaran yang luar biasa ke suami yang kena narkoba dan sebagainya itu. Ya, bagaimana saya harus bersabar gitu itu loh. Pelajaran sabar itu ada kan di dalam agama. Terus pokoknya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya punya keyakinan seperti itu. Allah bersama orang-orang yang sabar, ya Allah. Padahal di dalam agama Islam kan boleh bercerai. Tapi saya waktu itu kok pikiran saya itu bukan bercerai, tapi saya itu justru berdoa, ya Allah, tobatkanlah suami saya. Tobatkanlah suami saya, dan jangan panggil suami saya, jangan ambil suami saya sebelum dia bertobat. Tolong jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu terus doa saya seperti itu. Waktu itu kan suami saya itu terus terang kan dulu tuh harta itu banyak, termasuk orang yang punya, tapi hartanya tidak barokah. Iya. Jadi menyebabkan dia semakin terpuruk dalam lembah dosa. Dan dia kehilangan harta yang banyak itu, saya juga merasa nggak kehilangan, saya merasa nggak punya harta itu kok, itu bukan harta saya gitu. Jadi saya nggak apa-apa. Jadi orang-orang pada heran gitu loh, kok kamu bisa ya setelah waktu itu menikahnya orangnya kan begitu, tapi kok kamu cuma seperti ini hidupnya, kok kamu bisa, lah ngapain, memang hidup saya kan seperti ini gitu. Jadi nggak, saya yang penting berkahnya. Alhamdulillah saya diberi sifat nggak merasa memiliki itu loh. Betul. Saya nggak mau rasa memiliki semua itu bukan milik saya kok, semua hanya titipan. Udah biarin aja gitu. Jadi ya hanya keadaan seperti ini itu saya sudah bersyukur banget, sudah bisa tidur nyenyak, makan itu enak, merasa enak ya, namanya nasi sambal kalau enak itu berarti kan ya enak aja gitu. Nasi tempe enak, makan daging masih enak, bakmi enak, ya udah alhamdulillah sekali, sudah bersyukur sekali, udah enggak ini. Jadi setelah masuk Islam langsung diuji, istilahnya diusir dari rumah sama kedua orang tuanya. Setelah mapan udah ini suami diambil sama Allah. Masya Allah. Itu jadi harus sendiri lagi ya, betul. Setelah itu diberi suaminya ya Islam, tapi Islamnya kacau balau yang luar biasa. Memang perjalanan hidup saya kalau di sinetron kan panjang itu. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah. Aku nanti bikin sinetron aja. Sinetron panjang. Jadi suami saya itu yang ini dan sekarang itu alhamdulillah itu amanah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ya, tapi alhamdulillah saya senang sekali beliau sudah bisa bertobat, sudah bisa, ya meskipun belum bisa menjadi Islam yang baik, tapi kan berusaha untuk jadi baik. Sudah menyadari kesalahannya yang lalu, yang penting kan alhamdulillah itu. Jadi tidak ingin mengulangi lagi. Alhamdulillah sudah sampai titik ini, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, karena sisa umur kami kan tinggal berapa lama kita nggak tahu ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ibu dan bapak dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Diberkahi rezekinya, amin. Mungkin karena udah sore nih, semakin gelap, apa sih harapan ibu ke depannya? Kedepannya apa ya, saya tuh hanya ingin mati yang husnul khotimah. Amin. Ingin tetap iman di dalam Islam, anak-anak juga bisa jadi ini ya, jadi anak yang soleh solehah, cucu amin. Juga soleh solehah, amin. Tetap dalam keislamannya, rukun, amin. Dan ini yang penting itu akhirat. Betul. Yang penting itu akhirat.
dunia itu hanya dalam genggaman, jangan masukkan dalam hati. Kita mencari dunia untuk bekal kita ke akhirat. Betul. Itu yang saya inginkan tuh. Semoga anak-anak semua juga seperti itu ya. Anaknya berapa sekarang? Anak itu ada 2, sudah di Jakarta semua. Itu anak bawaan dari suami saya. Dari suami. Ya, kalau saya sendiri alhamdulillah tidak diberi wewenang untuk melahirkan anak. Oh, masuk. Tidak dipercaya Allah, tapi insya Allah anak-anak dari suami itu adalah anak-anak saya juga, dan Betul. mereka baik sekali sama saya. Insya Allah mereka tetap sebagai anak mendoakan orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Ya, dan saya bahagia dengan keadaan ini, meskipun saya tidak melahirkan, tapi anak-anak itu semua baik sama Masya saya. Gitu. Mudah-mudahan mereka juga menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Sudah menikah semua, mudah-mudahan Oh, nanti Masya Allah. cucu-cucu juga ini. Masya Allah. Baik, terakhir mungkin pesan untuk pemirsa Mu'alaf TV supaya dapat mengambil inspirasi daripada pelajaran perjalanan ibu. Jadi Tafadhol. gini ya, teman-teman atau saudara-saudara yang ingin masuk Islam, misalnya sudah ada keinginan dalam hati untuk masuk Islam, jangan ragu-ragu. Masya Islam Allah. itu adalah agama yang benar dan paling benar. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin selamat. Selamat Masya itu Allah. tidak hanya selamat di dunia, tapi adalah dunia dan akhirat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ingin bertanya-tanya tentang pelajaran agama Islam yang seperti apa, bagaimana, bisa ke Mu'alaf Center Solo. Bisa menghubungi Mu'alaf Center Solo, ada di Facebooknya juga ada, Mu'alaf Center Solo begitu. Nanti bisa menghubungi kami, minta petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Insya Allah kami akan membantu ya, Masya Allah. saudara-saudara semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk berhijrah, jangan ragu-ragu untuk masuk ke dalam kebenaran, karena dunia ini sudah hampir berakhir ya, istilahnya kita berada di akhir zaman. Kita mau kemana lagi? Yang penting itu dunia ini akan kita tinggalkan dan kita masuk ke alam yang baru, yaitu di akhirat. Yang penting itu kehidupan di akhirat, bukan di dunia. Jadi selamatkanlah, bersegeralah untuk masuk dalam kebenaran. Itu yang saya ini untuk teman-teman semua. Semoga rahmat dan hidayah akan senantiasa meliputi kita semua, Amin. dan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu. Karena memang sudah gelap, jadi mungkin kita akhiri. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan kita bisa bersilaturahim kembali Amin. dalam keadaan yang sehat, Amin. keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada pemirsa Mu'alaf TV yang sudah senantiasa mengikuti perbincangan kami di kesempatan kali ini. Semoga dapat mengambil pelajaran dari kisah daripada Ibu Katarina. Masya Allah, begitu masuk Islam langsung diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diusir, kemudian dapat suami, tidak lama kemudian suaminya meninggal. Masya Allah, beliau adalah orang yang paling kuat, dan pada saat itu beliau juga tetap bukannya down, tetapi tambah kuat dan tambah taat lagi untuk mendalami Islam. Masya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, dan kami mohon maaf barangkali ada salah-salahnya. Itu semata-mata datangnya dari kami, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Saya minum Bu. Ya, moga-moga.